Benar Tuhan, Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan anak-anaknya. Terima kasih Bapa buat hari yang Kau berikan buat kami, berkumpul bersama, kami merayakan hari kelahiran-Mu. Mari Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman sebelum kami boleh menikmatinya. Jamahan dan urapan Tuhan yang turun ke atas hamba-Mu dan turun ke atas setiap anak-anak-Mu. Sehingga hari ini sungguh-sungguh Bapa, berkat firman-Mu akan kami dengarkan. Kami akan dikuatkan, kami akan semakin disegarkan, iman kami akan semakin tertuju hanya kepada Tuhan. Ini kami semuanya Bapa, kami persembahkan seluruh hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada pendengaran kebenaran firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu dengan segala ucapan syukur dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Mohon izin saya pindah ke sana saja ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, puji Tuhan. Iya. Senang sekali boleh bersama-sama dengan kita pada hari ini dan dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kita. Ini adalah perayaan Natal Diakonia. Tadi saya lihat buku acaranya Desember Ceria katanya. Iya, hari ini semuanya harus ceria. Amin. Iya, saya perkenalkan diri dulu sedikit saja. Nama saya Pendeta Yosef Marco Buang Manalu. Saya Bre Sembiring Depari. Ya. Kemudian istri saya Brusi Nuraya, sehingga Manik Nari. Sudah diberkati Tuhan dengan 2 orang anak, yang besar perempuan, yang kecil laki-laki. Saya sebenarnya kalau sehari-hari beloh bahasa Karo itu bisa, tapi kalau mau khotbah biar dengar ya, daripada nanti salah-salah semua, lebih bagus saya ambil jalan tengah, berbahasa Indonesia sajalah saya ya. Nah, tapi kalau dalam keseharian barangkali untuk komunikasi saya mampu dan saya bisa berbahasa Karo buat kita semuanya. Nah, saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita. Mohon maaf atas keterlambatan saya tadi, jadi tidak bisa mengikuti acaranya dari awal. Tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang terjadi begitu saja. Tuhan punya kehendak dalam setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya pendeta di Gereja Baptis Indonesia yang ada di Kampung Lalang. Jadi tadi saya sibuk agak lama pulang ke gereja karena saya sibuk memberikan penguatan kepada jemaat saya yang terendam banjir kemarin itu. Jadi 80% sidang jemaat saya terendam banjir semuanya. Nah, jadi tadi kebetulan ya puji Tuhan gereja tidak sampai masuk ke sana. Tapi tadi mereka gereja, saya merasakan bagaimana kesedihan daripada jemaat-jemaat Tuhan itu. Sehingga tadi saya memberikan kekuatan. Makanya suara saya pun agak sedikit serak. Karena tadi khotbahnya terpaksa harus berapi-api, terpaksa harus berasap-asap supaya anak Tuhan kembali lagi dikuatkan, supaya anak-anak Tuhan kembali lagi dihiburkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah Natal bagi kita, orang-orang yang dilayani dalam Diakonia GBKP kilometer 8, yang mungkin mewakili dari orang-orang yang barangkali pasangan kita sudah tidak ada, kita janda, begitu juga duda, begitu juga mungkin yang kita dalam pandangan manusia berada di dalam taraf yang harus dibantu oleh sesama-sama kita. Nah, ini adalah perkara-perkara yang terjadi di dunia. Kita lihat, tadi saya bilang, gue tua dunia ini. Udah tua dunia ini tadi. Dari mulai tanggal 1 sedih kurasa. Kenapa sedih Bapak Ibu? Tiap kali saya lewat berjalan kemana, bukan sedih karena jadwal khotbah saya yang sangat berkurang tahun ini dibandingkan tahun lalu, ya kan? Tapi kulihatlah kalau malam aku keliling begitu, kulihat banyak gereja-gereja tutup, banyak gereja-gereja nggak ada lagi kemeriahan seperti tahun-tahun yang lalu. Biasanya mulai dari tanggal 1 atau di akhir bulan 11 udah meriah di mana-mana. Udah luar biasa semua dekorasi-dekorasi yang ada. Tetapi sampai dengan masuk bulan 12
apapun tidak ada. Itu tadi makanya ketika di gereja tadi seorang WL saya dibawakannya lagu Glow, agak menangis saya. Tuhan, biasanya kami penuh dengan sukacita, biasanya kami penuh dengan kemeriahan, tapi ternyata hari ini Tuhan kami harus kembali lagi dalam kesederhanaan, kembali lagi dalam rasa prihatin. Mungkin tidak seperti mewahnya di tahun-tahun yang lalu, tapi biarlah Tuhan tahun ini dengan versi yang berbeda, kami bisa lebih merasakan bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah kita. Belum siap badai corona tadi, sudah datang banjir tadi. Belum pulih ekonomi, ada lagi yang menghantam rumah kita, mungkin harus tersapu usaha kita. Susah sekali. Niat hati nanti makan-makanlah, motong babi lah kita pas Natal tadi. Nggak taunya daging babi hari ini katanya 100.000 per kilo. Sengget ke laku. Tadi dibilang jemaat, kita makan-makan lah. Saya bilang walaupun kita nggak buat Natal tapi makan-makan kita. Saya bilang, Pak, apanya daging babi 100.000 per kilo Pak hari ini katanya. Mahal kali ya, saya pikir begitu. Nah saudaraku yang terkasih, banyak hal yang nggak menentu dalam hidup. Banyak hal yang tidak seperti dalam bayangan kita. Tapi saya percaya sekali lagi tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup. Kalau Tuhan izinkan 2020 banyak sekali tantangan yang di luar dari prediksi kita, yang di luar dari akal pikiran kita bisa terjadi, tapi terjadi di tahun ini. Dan kita hari ini duduk tetap bisa merayakan Natal walau dalam segala kesederhanaannya, dalam segala keterbatasannya. Tuhan mau kita kembali ke kitanya. Tuhan mau kita kembali. Yang terpenting dari Natal bukan segala gaba-gaba yang ada, bukan segala dekorasi yang meriah, bukan karena baju baru, tapi Yesus yang lahir di hati kita. Saya nggak tahu ada berapa di antara kita yang mungkin ini tahun pertama buat kita nggak ada Bapak di rumah tadi. Sendiri kita Natal mungkin. Begitu juga biasanya kita nanti tahun baru, biasanya suami dan istri kita kasih kata-kata kepada anak-anak kita. Tapi tahun ini udah kita sendiri pula, nggak ada pasangan kita tadi. Ada kesedihan. Biasanya kita yang tampil di acara-acara kita, tapi karena nggak ada lagi pasangan kita, mulailah kita surut di sana. Biasanya mungkin usaha kita banyak, sehingga orang lain bisa memandang kita, tapi sekarang mungkin karena terpuruk, mungkin kita nggak ada lagi apa-apa. Dan kita mulai minder dengan itu. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mewakili hal itu semua. Saya ambil firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 2, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya bacakan buat kita semua. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudaraku yang terkasih, ini luar biasanya Tuhan kita, dan ini yang kiranya boleh jadi kekuatan buat kita semuanya. Kalau kita misalnya buat kerja-kerja, undangan pertama kali yang kita tulis, ini sama keluarga kita, keluarga inti pastinya. Tah kalim bubu kita, kan gitu, jangan lupa. Kalau ada undangan ini, harus sama orang yang terhormat, yang memang dekat dengan kita. Artinya itu merupakan satu kehormatan yang besar. Kita ingat dia penting dalam hidup kita, makanya kita berikan undangan. Memang ya? Kan begitu ya Bu ya. Sempat lupa kita ngasih undangan tadi, udah bahaya kita. Kan begitu. Nah saudara, Natal ini, Natal yang terjadi 2000 tahun yang lalu,
undangan yang pertama sekali diberikan, tenaga kerja yang pertama sekali diberikan, itu adalah bukan kepada raja, bukan kepada bangsawan, bukan kepada orang kaya yang hidup pada saat itu. Tapi undangan yang pertama sekali diberikan adalah kepada para gembala. Siapa gembala ini Bapak Ibu? Ketika saya bulan 6 yang lalu ke sana, ternyata kalau para gembala itu menggembalakan, ketika mereka menggembalakan apanya, mereka ada tempat berteduhnya seperti gua-gua dari batu. Disitulah mereka sambil duduk-duduk sambil mengawasi domba-domba yang mereka gembalakan. Sangat sederhana. Dan Anda tahu, yang mereka gembalakan itu bukan dombanya, punya orang, mereka suruh-suruhannya. Mereka hanya hamba yang disuruh menjaga itu. Bayangkan saudara, saat orang lain sudah tidur, gembala tadi masih bangun. Sebab apa? Tengah malam tadi banyak bahaya. Ada maling lah, ada binatang buas yang bisa menangkap dan menghabisi domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Orang lain sudah tenang dengan mimpinya, gembala tadi mendak-dengar. Karena apa? Di situ dia harus menjaga segala sesuatu. Kalau seandainya dia punya kerja-kerja, saya percaya jarang dia dipanggil. Karena apa? Gembala-gembala adalah orang yang status ekonominya sangat rendah pada saat itu. Mereka hanya dibayar harian. Kalau mereka nggak datang, mereka nggak dibayar. Orang-orang yang sangat lemah ekonominya, kalau dia berjemaat di GBKP kilometer 8, termasuklah itu Pak Purba, jemaat kita yang tetap harus mendapatkan pelayanan diakonia, harus dikuatkan, harus dihiburkan. Pak Bu, tapi luar biasanya Tuhan kita, bukan pendeta duluan dikasih tahu, bukan pertua atau diaken yang diberitahu, tapi orang yang tidak dipandang dunia itu yang pertama sekali diberitahu Tuhan. Dalam hal ini, ketika kita merayakan Natal sore hari ini, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua? Cara kerja Allah berbeda dengan cara kerja manusia. Manusia hanya memandang rupa dan wajah. Manusia hanya memakai standar apa yang kita miliki untuk mendapatkan kehormatan. Itu makanya ada istilah kawan-kawan kita kalak karo, lid maka mahaga katanya. Itu manusia. Wah, kalau kita ada semua ngaku famili sama kita, tapi giliran kita susah, semua tutup pintu dan pura-pura gak kenal dengan kita. Tetapi bagi Tuhan kita saudara, ini luar biasanya. Dan inilah pola yang Tuhan sedang bangun dalam hidup kita. Artinya apa? Jalan pikiran kita berbeda dengan jalan pikiran Tuhan. Bagi Tuhan yang terpenting bukan apa yang kita punya. Kalau kau merasa sekarang ini karena gak ada lagi pasanganmu, kalau kau merasa saat ini kau sudah dalam kesusahan yang amat sangat, saya mau katakan Natal itu artinya Tuhan mengasihimu, Tuhan Yesus mau menjumpaimu, Tuhan Yesus menghargaimu lebih daripada yang lain. Amin. Jangan kecil hati Bu, jangan kecil hati Pak. Engkau boleh sendiri, engkau boleh mungkin gak dihargai lagi, tapi bagi Tuhan, engkau tetap anak-anaknya yang berharga. Engkau orang-orang yang mendapatkan kehormatan yang luar biasa dari Tuhan. Bukan mobil kita harus VRZ, enggak. Ketika Tuhan datang, yang Dia lakukan memberikan penghormatan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang berduka, kepada orang-orang yang mungkin tidak kuat secara finansial dan keuangannya. Itu yang Tuhan berikan kehormatan lebih dulu. Orang-orang yang pasti bermasalah. Sekarang ini Bapak Ibu, berdua aja sulit,
apalagi seorang diri. Harus menghadapi sifat anak bagaimana, harus ini dan menghadapi segala biaya sendirian, banyak sekali. Dan gembala itu mewakili hal itu. Mereka adalah orang-orang yang mungkin bermasalah. Mungkin ketika mereka pulang ke rumah, datang istrinya, "Pak, udah mau habis listrik kita tadi, token kita udah habis." Duitnya gak ada. Saking susahnya, tetapi luar biasanya Tuhan kita. Inilah orang yang mendapat kehormatan yang pertama dari Tuhan. Juru selamat sudah lahir di kota Daud, dan ini tandanya bagimu, kau akan menjumpai seorang bayi yang terbungkus dengan kain lampin, katanya. Bukan Herodes, Bu, sebagai raja yang dijumpai Tuhan. Bukan orang Majus yang pertama dijumpai oleh Tuhan. Tapi adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia. Karena itu, mari kita rubah pola pikir kita. Jalan Tuhan itu beda dengan jalan kita, amin. Kalau kita dulu, coba ingat-ingat dulu waktu Natal tahun yang lalu. Banyak kali harapan kita, Tuhan 2020 semoga diberkatilah usaha kami. Sehat-sehat kami semua, Tuhan. Itu harapan kita. Hantamnya tahun 2020 ini gimana? Mulai bulan 3 hantam corona tadi, gereja pun gak bisa. Orang-orang yang kita kasihi ternyata dia pergi meninggalkan kita. Usaha yang kita mau buat ternyata ambruk. Tanpa ada alasan yang jelas, semua habis. Ekonomi semua habis. Mudah-mudahanlah bulan 12 nanti membaiklah semuanya. Itu harapan kita. Hantamnya tanggal 1 Desember. Banjir mana-mana, Bapak Ibu. Tapi dengar ini baik. Pesan Tuhan kepada gembala yang pertama. Apa dikatakannya? Jangan kamu takut. Jangan takut. Ya, orang yang tidak punya pasangan sering kali takut. Ya, orang yang ekonominya lemah sering kali takut. Dan itu pesan yang sama buat saudara dan saya hari ini. Jangan takut. Itu yang pertama. Kalau juru selamat itu datang memberikan kehormatan buat kita, yang pertama Tuhan mau bilang, aku datang untuk membuatmu jangan lagi takut terhadap hidup. Karena apa? Penghormatan dan kasihku begitu besar di dalam kehidupanmu. Suamimu boleh pergi meninggalkanmu, tapi aku tidak meninggalkanmu. Istrimu boleh mendahuluimu, tapi aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Usaha boleh hancur, tetapi aku akan tetap menolongmu. Itu hal yang pertama. Tuhan mau bilang, Pak, Bu, jangan takut. Ayo bilang kanan kirinya, jangan takut. Jangan takut. Olam biar. Karena Tuhan mengasihi hidup setiap kita. Amin. Tuhan mengasihi kita, menghormati kita, memberikan yang terbaik buat kita. Kalau seandainya pada saat ini Tuhan itu punya handphone kayak kita, wallpapernya itu pasti wajah kita, karena dia sayang kali sama kita. Andai kata ada laptopnya, wallpaper laptopnya itu pun gambar kita dibuatnya. Kalau dia punya dompet, maka di dalam dompetnya itu pasti ada foto kita. Saking sayangnya dia sama kita, saking berharganya kita bagi dia. Itu sebabnya dia turun ke dunia. Dia tinggalkan semua kehebatannya, kebesarannya, dia turun untuk menjadi sama seperti saudara dan saya. Luar biasanya Tuhan di dalam pekerjaannya. Dia tidak memilih orang-orang yang dipandang mulia oleh dunia. Dia hanya pakai Yusuf, orang tukang kayu biasa. Dia hanya pakai Maria, perempuan desa biasa, untuk mewujudkan juru selamat lahir di dunia. Hebat.
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pertama tadi jangan takut, yang kedua bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37 dibilang, sebab bagi Allahmu tidak ada yang mustahil, kata malaikat sama Maria. Kenapa dia harus pakai orang-orang biasa? Kenapa bukan profesor yang dia jumpai saat itu? Kenapa dia harus pakai seorang Yusuf? Kenapa dia harus pakai seorang Maria, perempuan desa biasa? Karena dia tahu kalau orang sudah terlalu hebat, maka yang diandalkannya akal dan pikiran. 2020 ini ayo kita semua umat Tuhan, kita kembali kepada satu pemikiran. Saudara dan saya tidak bisa mengandalkan apapun di dalam hidup. Tidak ada yang bisa memprediksi hari-hari ke depan, saudara. Tidak ada yang tahu masa depan, tidak ada yang tahu hari esok. Karena itu pesan Tuhan di 2020, ayo kembali melihat Dia, kembali mengandalkan Dia dalam segala kehidupan kita. Hartamu tidak akan menjamin itu semua. Kemewahanmu tidak akan bisa menolongmu. Hanya kepada Tuhan kau bersandar. Itu pesan Tuhan buat kita semuanya di tahun ini, saudara. Ternyata uang banyak gak bisa tolong kita dari corona tadi. Ternyata ketika banjir datang, semua emas kita tadi hanyut semua. Ada di video di WA itu dibagikan, sapinya berapa puluh ekor hanyut semua, saudara. Kalau sekarang harga sapi dewasa 12 juta, kasarnya kita bilang, iya, 10 aja dah 120 juta. Habis sebentar. Jangan takut, dan yang kedua bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu andalkan Tuhan dalam hidup. Tatap Tuhan dalam setiap persoalan. Jangan cari yang lain. Pandang Tuhan, Tuhan, kuatkan aku. Tolong aku Tuhan. Bantu aku dalam masalahku. Gak ada lagi temanku Ari Tuhan, tapi aku percaya bersama dengan Engkau pasti ada hikmat yang Kau berikan buatku. Untuk membimbing anak-anakku, untuk membesarkan anak-anakku dengan baik, untuk melihara anak-anakku. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Para gembala tadi, Bapak Ibu, mereka orang-orang yang dipandang kecil, tapi pada akhirnya mereka bisa bangkit kembali. Karena mereka mengimani, oh ya, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Di langit tadi mereka bernyanyi-nyanyi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oh, tidak ada yang mustahil ternyata bagi Tuhan. Kalau orang menganggap, mana mungkin kau akan bisa bangkit. Mana mungkin anakmu bisa jadi orang. Mana mungkin kesusahanmu itu akan bisa pulih. Saya mau bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Ubah pola pikir kita. Jangan kita yang memandang, tapi bagaimana Tuhan memandang segala sesuatunya. Kalau dengan pikiran kita yang terbatas, semua susah Bapak Ibu. Semua susah. Kalau dalam pemikiran kita yang terbatas, gak mungkin semua. Kalau seandainya saya buat lingkaran seperti ini, lalu saya bilang, kam, bu, siap ngekam di dalam lubang ini kalau saya masukkan? Siap? Siap? Dalam pemikiran logika kita, bisa enggak ibu ini muat di dalam lingkaran seperti ini? Enggak muat. Enggak bisa. Tapi kira-kira dalam pola pikir Tuhan, dalam cara pandang Tuhan, Tuhan bilang muat. Gue caranya Tuhan, bagaimana katanya? Siat krina, tiga kali siat
Jadi jangan andalkan pemikiran kita yang terbatas. Kalau kita pakai akal pikiran kita, semua nggak mungkin. Semua bakal berat. Tapi kalau kita pandang kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup meninggikan kita. Tuhan sanggup jawab doa kita. Tuhan sanggup berikan apa yang kita butuhkan. Lalu yang terakhir yang Tuhan mau katakan melalui peristiwa Natal. Bapak Ibu, Tuhan mau bilang begini. Tuhan Yesus itu dari mulai kitab Kejadian yang pertama, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Injil yang pertama sudah diberitakan. Apa kata Tuhan? Keturunanmu akan menghancurkan kepala si ular, dan ular akan meremukkan tumit daripada keturunanmu. Itu merujuk kepada Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu. Lalu kemudian datang Nabi Yesaya, Tuhan juga sampaikan, hei, bilang kepada bangsa Israel, akan lahir juru selamat. Di kitab Mika juga, tetapi pada akhirnya digenapi pas kapan? Pada saat Yesus lahir. Ratusan tahun bahkan ribuan tahun kemudian baru tergenapi. Saya mau bilang, saudara, hebatnya Tuhan, dan melalui peristiwa Natal kita mau diajarkan, apapun firman yang diberitakan oleh Tuhan pasti akan digenapi satu saat nanti. Kalau engkau menjadi orang yang tulus dan setia, firman Tuhan bilang apa? Tidak akan sia-sia pengharapan orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan. Lihatlah, pasti akan digenapi. Lewat Natal kita mau diingatkan Tuhan, jangan takut, karena ketika aku berfirman di dalam kebenaranku, maka semua itu pasti harus terjadi dan digenapi di dalam kehidupanmu. Dulu bapakku ada suka lagu dunia. Dia lagunya itu, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, manis di bibir, manis lain di hati. Kalau manusia lidah tak bertulang, janji gak bisa dipegang. Hari ini A, besok lain. Pada waktu kita ari-ari semua sepakat, sama kayak panitia Natal. Kalau pas lagi rapat pembentukan panitia, cemana kita buat Natal diakonia, cocok kamu merasa? Cocok, kita buat, kita tetapkan tanggal. Buat, tanggal berapa kita buat? Tanggal 6, oke sepakat. Dalam perjalanannya yang kerja itu juga. Yang siapkan ini satu orang, yang siapkan ini dia juga, yang apa ini. Akhirnya apa? Seringkali pas pembubaran panitia, sering panitia ribut. Tapi bukan di GBKP kilometer 8, Pak. Gereja lain. Kalau sini kompak semua diakennya. Saya sudah lihat itu luar biasa. Oh iya, kalau manusia nggak bisa terpegang kata-katanya. Manusia hari ini bilang A, besok sudah berubah dia. Tetapi Tuhan yang kita sembah, apa yang sudah disuratkannya di dalam firman-Nya tidak akan pernah meleset satu iota pun, pasti akan tergenapi di dalam hidup kita. Natal adalah penggenapan dari semua nubuat yang pernah terjadi di masa lalu dan akhirnya digenapi di dalam Kristus Yesus. Pak, jangan pernah merasa sia-sia di dalam mengikut Tuhan. Dalam engkau setia kepada Tuhan, jangan pernah kau rasa itu sia-sia. Sebab apa? Pasti penggenapan firman Tuhan akan jadi ketika engkau masih hidup, dan kau harus menikmati berkat itu sepanjang engkau hidup. Itu sebabnya di sorga tadi nggak pernah ada demo. Pernah dengar di berita terjadi kerusuhan di sorga karena apa? Tuhan mengabaikan janji-janjinya kepada orang-orang, kan nggak pernah.
Kalau pemerintah mungkin di demo. Karena apa? Janji kampanye tak seperti kenyataan, kan marah orang begitu. Tapi kalau di sorga tadi adalah pernah bagai. Itu sebabnya orang yang mati gak pernah lagi balik. Gak enak sorga tadi, enak hidup rupanya katanya, kan gak ada. Tadi gue finish lah ya, gak ada lagi tuh. Kenapa? Karena apa yang kita perbuat untuk Tuhan, sepanjang kita masih ada di dunia, begitu juga Tuhan akan balaskan ketika kita masih ada di dunia. Jadi jangan pernah sia-sia. Jangan pernah kau merasa bahwasanya perbuatanmu untuk melayani Tuhan, perbuatanmu untuk mengasihi Tuhan itu berlalu dengan sia-sia. Ketika kau memberi dengan Tuhan, engkau pasti akan menikmatinya. Ketika engkau berbuat bagi Tuhan, engkau pasti akan menikmatinya. Ketika kau setia tetap kepada Tuhan dalam ibadahmu, di dalam perbuatan-perbuatanmu, semua itu pasti akan kau nikmati saat engkau masih ada di dunia. Karena setiap firman yang sudah dituliskannya, semua itu pasti akan digenapinya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Natal walaupun mungkin dalam tahun ini kita semua dalam segala kesederhanaan, tidak mengurangi hikmatnya. Natal yang sesungguhnya bukan kemewahan itu, tapi Yesus yang betul-betul hadir di dalam hati kita. Yesus yang memberikan penghiburan dalam kita. Jangan kecil hati, sebab Tuhan mengasihimu. Jangan engkau minder walaupun engkau sendiri, sebab Tuhan yang menjadi temanmu. Jangan pernah kau kecilkan kuasa Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu makna dari keseluruhan Natal. Tuhan itu mau menjadi manusia. Itu sesuatu mukjizat yang luar biasa. Dan jangan pernah merasa Tuhan mengabaikanmu. Karena apa? Setiap yang difirmankannya pasti akan digenapinya. Tuhan Yesus lahir ke dunia adalah nubuatan yang digenapi dari ratusan tahun yang lalu. Apa yang kau lakukan buat Tuhan? Apa yang kau perbuat untuk Tuhan? Apa yang kau minta buat Tuhan? Suatu saat engkau pasti akan menikmatinya. Engkau akan mendapat bagian dari segala berkat-berkatnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Bapa, kalau hari ini Tuhan boleh melawat setiap kami. Tuhan boleh mengajar semua kami. Terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu sudah diberitakan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dalam cakupan pelayanan diakonia GBKP Kilometer 8 ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan, kami seperti orang-orang yang merupakan representasi daripada para gembala. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan, berkat Natal itu adalah Engkau mengasihi kami, Engkau menghargai kami, Engkau meninggikan kami Tuhan. Bukan karena apa yang kami punya, bukan karena kehebatan yang kami mampu lakukan, tetapi karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi semua kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa di hadapan-Mu Bapa, biarlah di dalam segala tantangan yang mereka hadapi, anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi anak-anak Tuhan yang pemberani, tidak menjadi orang-orang yang takut menghadapi hidup. Mereka tidak pernah sendirian. Mereka punya Tuhan yang pelihara hidup mereka. Mereka punya Tuhan yang terus menyertai kehidupan mereka. Ajar mereka Bapa untuk melihat bahwasanya Allah kami besar, Tuhan kami luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami. Manusia boleh memandang kami rendah, manusia boleh memandang kami sebelah mata, tapi kami percaya Tuhan, kalau kami mengandalkan Tuhan, kemenangan demi kemenangan pasti akan menjadi milik semua kami. Berkati pula Tuhan, supaya anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi anak-anak yang beriman teguh kepada Tuhan. Bahwasanya apa yang kami perbuat, apa yang kami korbankan, kesetiaan, ketulusan, kerendahan hati kami Bapa, kami percaya Tuhan perhitungkan semuanya. Dan sebagaimana firman-Mu di dalam kebenaran firman-Mu, semua itu pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kami. Jadi kami jangan merasa lelah, jangan kami merasa sia-sia, karena satu saat Tuhan akan balaskan semua itu menjadi kebaikan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, termaterailah firman-Mu dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu ini melalui perayaan Natal di 2020 ini,
akan kembali menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat, penuh dengan rasa optimis, penuh dengan keyakinan ada Tuhan yang menyertai hidup semua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Bapa, dan kami akhiri pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdiri, mari tulis kita. Spido penampilan ibadah. Pinagin menitibas daging. Sambat o Bapa, sambat aku Tuhan, sambat aku Tuhan, sambat o Bapa.
pembantah apa itu si ateta artoto itotoken mari kam kulo beda si punya beban berat gila pendeta tagari ras-ras kita ibas pertoton mari kam kulo beda Sahabat kami Man Bandung senina kami turang kami yang khusus mau didoakan, rindu didoakan, mari silakan datang ke depan. Mari Bapak Ibu, engkau yang rindu hari ini, Tuhan boleh menjamamu. Engkau yang rindu hari ini, didoakan untuk diberikan kekuatan, penghiburan. Hari ini waktunya engkau menerima segala berkat Tuhan. Engkau menerima segala kebaikan Tuhan. Hari ini waktunya engkau menaikkan imanmu dengan sungguh. Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Beriman kepadanya, pertolongannya akan dinyatakan ya hari ini dalam kehidupanmu semua. Tatap kepada Yesus Kristus. Sampat aku Tuhan, sampat aku Tuhan. Kasihnya begitu besar, kasihnya begitu besar bagimu. Sebelum kita berdoa, saya akan bacakan ayat firman Tuhan untuk engkau imani. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau engkau mengimani hal ini, kalau engkau mengimani Tuhanmu mengasihi hidupmu, engkau sanggup disembuhkan oleh Tuhan. Engkau akan dihiburkan olehnya. Apa yang tidak mungkin dalam pikiranmu akan menjadi nyata hari ini. Beriman dengan sungguh. Sampat aku Tuhan, sampat aku Tuhan. Tuhan akan menjawab doamu hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau lawat setiap anak-anak-Mu. Dan pada akhirnya setiap anak-anak Tuhan yang berdiri hari ini akan menjadi orang-orang yang bersaksi. Tuhan kami menolong kehidupan kami. Tuhan mendengar doa kami. Tuhan menjawab kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mukjizat-Mu terjadi. Mukjizat-Mu dinyatakan. Mukjizat-Mu Tuhan terjadi. Keajaiban Natal diterima oleh setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu. Kami terima kebaikan-Mu. Kami terima kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan. Luar biasa Tuhan kita. Meriah kurta. Kau ketembaci gundul. Iya, sekali lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satukan hati kita. Kita kembali bersatu di dalam doa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa mengucapkan puji dan syukur untuk segala kebaikan kemurahan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat lawatan-Mu yang bekerja dengan luar biasa di dalam ibadah Natal kami. Dalam segala kesederhanaannya sungguh Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu boleh kami rasakan. Terima kasih untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh hadir di dalam perayaan Natal ini. Bapa di dalam surga, hamba percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan di tempat ini sudah diberkati dari setiap rangkaian acara yang telah diperbuat. Mereka tidak akan sama seperti mereka datang. Mereka akan kembali dengan menjadi manusia-manusia yang baru, pribadi-pribadi yang baru, yang kini dikuatkan oleh karena Tuhan, yang kini pulang dengan segala kepercayaan. Tuhan kami, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang luar biasa mengasihi hidup kami. Setiap anak-anak-Mu ini Tuhan tidak akan pernah sendirian. Setiap anak-anak-Mu ini Tuhan akan tetap Tuhan sertai, akan Tuhan tetap menyertai di dalam segala kehidupannya. Mereka tidak akan lagi menjadi sama, sebab mereka sudah diperlengkapi dengan kuasa kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah diperlengkapi dengan segala kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan, kami percaya pemulihan itu boleh terjadi. Kami percaya Tuhan berkat-Mu akan mengalir bagi kami. Kegentaran menghadapi setiap dunia ini Tuhan. Kegentaran mulai mengguncang dunia ini. Tetapi setiap kami Bapa akan tetap berdiri tegak. Sebab kami tahu Tuhan kami penguasa segala sesuatunya, itu yang menyertai seluruh kehidupan kami. Kami percaya mukjizat terjadi, mukjizat dinyatakan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih Tuhan akan hiburkan, dan yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Terima kasih Bapa, kami terkhusus pada hari ini berdoa untuk saudara kami Nande Suwarti Bapa Berutarigan yang saat ini Tuhan harus mengalami transfusi darah. Bapa di dalam surga, sekalipun tidak bersama-sama dengan kami, sekalipun dimanapun saudara kami ini boleh berada, kami percaya Tuhan, kalau Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan boleh nyatakan kuasa, Tuhan boleh nyatakan mukjizat dengan kesembuhan di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan Bapak Kapur Ginting Tuhan yang mengalami cuci darah. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu Bapak. Kami manusia yang terbatas akal dan pikirannya. Tetapi kalau kami percaya dan beriman kepada Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagi kami. Yang tidak nyata justru akan menjadi nyata. Bahkan jauh daripada akal pikiran kami. Tuhan sanggup memberikannya bagi seluruh kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kemenangan menjadi milik kami. Kami percaya berkat Tuhan itu yang sudah kami dapatkan di dalam hidup kami mulai dari saat ini. Terima kasih Bapak untuk anak-anak Tuhan, untuk para diaken
yang sudah Tuhan berlelah-lelah menyiapkan acara ini. Kami melihat Tuhan bagaimana kesehatian hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat di dalam acara ini Bapa. Bapa, merekalah perwakilan daripadamu di tengah-tengah dunia. Merekalah Tuhan yang menjadi penggembala bagi setiap kami yang merasa sendirian. Merekalah Tuhan yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang akan tetap menjaga anak-anak Tuhan dalam segala kesendiriannya. Karena itu berkati Tuhan hamba-hambamu, pakai dan urapi hamba-hambamu Tuhan. Lebih hari lebih heran mereka di dalam melayani Tuhan. Bapak, kalau mereka persembahkan bagi Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka harus meninggalkan keluarga mereka, menyisihkan waktu mereka. Hamba berdoa di hadapan-Mu setiap hamba-hamba Tuhan ini, Tuhan tambah-tambahkan berkat yang luar biasa, kesehatan, perlindungan dimanapun mereka boleh melayani Tuhan. Keluarganya Tuhan pelihara, anak istrinya, suaminya, semuanya Tuhan akan tetap tertutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kesehatian ini Tuhan akan terus terpelihara sehingga melalui gereja GBKP kilometer 8 ini Tuhan, kemuliaan Kristus, kemurahan Kristus, dan kasih daripada Yesus itu yang nyata di tengah-tengah setiap pelayanannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati Tuhan majelis, berkati hamba Tuhan yang sudah dipercayakan dalam gereja ini. Biarlah semua hamba-hamba Tuhan ini bekerja dengan kesehatian untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Dan kami percaya gereja ini menjadi alat kemuliaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa perlindungan-Mu tetap bagi kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dimanapun kami berada, bagaimanapun yang kami lakukan, dalam setiap pekerjaan kami hari lepas hari, perlindungan Tuhan akan terus nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi lingkungan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang menutup bungkus para pemimpin kami. Tuhan mengurapi para pemimpin kami dari yang paling tinggi sampai dengan terendah. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu, pengurapan-Mu sungguh ada di dalam hidup mereka. Sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang maju Tuhan. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Ini doa kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Bapa, dan kami mengakhiri ibadah Natal kami pada sore hari ini di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kepada kami doa yang kami ucapkan bersama-sama. Doa Bapa kami dan semua jemaat Sayodang bangkit berdiri, kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dalam damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan terimalah segala berkat daripadanya. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian, menyatakan mukjizat serta yang memulihkan hidup kita. Mulai dari sore hari ini, esok sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Selamat Natal Membantah Krina.